Video menunjukkan dua pengamen MA dan SA terekam amatir saat melakukan aksi pengerusakan bus di lampu merah Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi pengerusakan dipicu keduanya tidak diizinkan masuk bus karena kondisi bus sudah penuh oleh penumpang. Setelah 2 hari buron, satu dari dua pengamen pelaku pengerusakan bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya ditangkap polisi Sabtu sore. Pemuda berusia 18 tahun ini ditangkap tanpa perlawanan saat sedang bersembunyi di sebuah rumah kontrakan di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Dua orang tersebut mencoba untuk bisa masuk dan ke dalam mobil Prima Jasa, dan adanya penolakan dari pegawai Prima Jasa itu sendiri. Dan karena tidak terima, dua orang tersebut akhirnya salah satu melakukan suatu tindak pidana yang itu melanggar dari perbuatan yang dilanggar oleh pidana. Dan selanjutnya dari situ lanjut ada peristiwa yang kedua, yaitu pengerusakan kaca mobil dari bis Prima Jasa. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang dan bakal dijerat pasal tentang kekerasan bersama. Sementara satu pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pihak kepolisian akhirnya menangguhkan penahanan mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kasus meme Presiden Prabowo dan Jokowi memang tengah menjadi sorotan. Usai rekannya ditangkap, keluarga mahasiswa ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS ini. Tak lama berselang, polisi pun menangguhkan penahanannya. Polisi beralasan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, memastikan penahanan terhadap mahasiswi ITB yang ditangkap karena mengunggah meme rekayasa Presiden Prabowo Subianto ditangguhkan. Habibur Rahman menilai mahasiswi tersebut dapat dibina oleh keluarga dan tenaga pendidik. Saya langsung sampaikan, saya WA juga ke Pak Kabar Reskrim, ya. Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat positif, ya. Langsung yang bersangkutan mendapatkan penangguhan penahanan. Saya pikir ini adalah bentuk sikap yang sangat bijaksana dari institusi Polri, ya. Sementara itu, pihak perguruan tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan Ikatan Orang Tua Kampus. Orang tua mahasiswi bersangkutan sudah menyampaikan permohonan maaf dan kampus berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan baik. Bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua, dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang sehingga semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Seorang mahasiswi ITB pun sempat ditahan dan dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Alasannya meme yang dibuat bermuatan asusila. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang akan menjadi 10 juta per kakak. Pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta mendapat respon keras dari Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Rano meminta awak media agar menanyakan wacana tersebut kepada yang bersangkutan. 10 juta per kakak. Soal barak militer mau dilakukan di Jakarta nggak Bang Dodi? Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat pernyataan kontroversial. Ia menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Ia mengaku mendapatkan angka tersebut dari besaran APBD Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta.
Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Sementara itu, staf khusus Gubernur Jakarta, Chiko Hakim, menilai Deddy Mulyadi salah perhitungan atas besaran APBD Jakarta dibandingkan jumlah warganya. Menurutnya, jika seluruh warga Jakarta mendapat 10 juta rupiah, maka dibutuhkan anggaran sebesar 240 triliun rupiah. Tapi wajar nggak Bang angka 10 juta per bulan? Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitung. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Ya kan? Sementara beliau kan menggaji 10 juta per bulan. Jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Itu salah hitung. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur panjang Waisak dan cuti bersama, kawasan wisata Ancol dipenuhi puluhan ribu wisatawan. Lebih dari 40.000 wisatawan tercatat memadati Pantai Ancol. Pantai Ancol menjadi destinasi favorit lantaran banyak wahana dan harganya yang terjangkau. Di jalur pantai selatan Gunung Kidul menuju kawasan wisata, ramainya kendaraan di jalan yang sempit menyebabkan kemacetan panjang hingga hampir 5 km. Kemacetan didominasi oleh kendaraan bus pariwisata dan mobil pribadi yang berasal dari luar daerah Kabupaten Gunung Kidul yang menuju ke arah pantai Gunung Kidul. Sementara itu, meski libur belum berakhir, sebagian warga yang mudik dan berwisata di Bandung dan sekitarnya memilih kembali lebih awal ke Jakarta dan sekitarnya. Akibat membludaknya kendaraan pribadi, laju kendaraan merayap. Diperparah dengan truk besar yang berjalan pelan, membuat laju kendaraan belakangnya sempat tersendat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi Mukhlis Hanafi mengimbau jemaah tak perlu khawatir belum menerima kopernya saat tiba di Mekah. Pasalnya PPIH telah menunjuk petugas khusus untuk mengurus koper calon jemaah haji dan akan mengantarnya ke pemondokan. Sedangkan untuk transportasi jemaah dari hotel ke Masjidil Haram, Dakar Mekah telah menyiapkan bus sholawat yang beroperasi 24 jam. Mukhlis juga menjawab soal jemaah yang sudah tiba di Mekah namun belum menerima kartu nusuk, salah satu identitas resmi calon jemaah haji di Mekah dan Madinah. Menurutnya, PPIH Arab Saudi sudah punya perjanjian dengan pihak syarikah untuk mendampingi calon jemaah haji yang belum mendapatkan kartu nusuk bisa masuk Masjidil Haram. Syarikah juga memberikan identitas lain, yaitu ada yang dalam bentuk kartu yang dikalungkan, ada yang dalam bentuk gelang, yang diharapkan itu bisa menjadi backup identitas. Selain itu kan jamaah kita juga kan ada identitas dari Kementerian Agama dari PPIH yang biasa dikalungkan oleh jamaah-jamaah kita, itu juga bisa membackup bahwa ini adalah jemaah haji. Pergerakan jemaah dari Madinah ke Mekah mulai meningkat. Tercatat 6.252 jemaah diberangkatkan melalui jalur darat yang berasal dari 26 kloter berbeda. Kakek ini adalah jemaah calon haji